Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Wila Ada Syafaati, Siti Masita Atira, Febri Ala Rohmah, dan saya sendiri Wafiana Amanda Putri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat, agama, dan budaya. Dalam materi kami terdapat 4 poin, yaitu pengertian masyarakat, agama, dan budaya, hubungan masyarakat dan budaya, hubungan masyarakat dan agama, dan yang terakhir hubungan ketiganya. Untuk poin pertama, saya jelaskan yaitu tentang pengertian masyarakat, agama, dan budaya. Pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka, yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, masyarakat adalah society, yang pengertiannya menyangkut interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Untuk pemahaman yang lebih luas tentang pengertian masyarakat, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian masyarakat, yaitu yang pertama menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Sedangkan menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Dan yang terakhir menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Pengertian agama. Banyak definisi atau makna dari agama dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dari sini maka akan diuraikan terlebih dahulu agama menurut bahasa dan kemudian agama menurut istilah. Yang pertama, agama secara bahasa, yakni agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Yang kedua, agama itu terdiri dari dua perkataan, yaitu A berarti tidak, gama berarti kacau balau, tidak teratur. Sedangkan agama menurut istilah, yaitu agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Yang terakhir, pengertian budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata kebudayaan berasal dari kata bud yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budi atau budaya, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama E.B. Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Erlinton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
Menurut Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mecita Atira. Saya akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat dan budaya. Jadi, dalam kehidupan manusia, dengan adanya kebudayaan, manusia dapat sosialisasi dengan manusia lainnya, yang di dalamnya terdapat ciri khas kebudayaan. Maka budaya pada suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai bentuk dan ciri khas tersendiri. Perbedaan kebudayaan tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor alam, dan faktor manusia itu sendiri, serta berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keberagaman budaya. Kebudayaan itu terbentuk dan terwujud karena adanya manusia. Pada dasarnya, manusia diberikan kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir, dan menciptakan sesuatu. Kebudayaan yang terbentuk merupakan produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan serta pendukungnya. Dalam pandangan sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal, bahwa walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka rasa saling menghormati dan menghargai akan tumbuh apabila antar sesama manusia menjunjung tinggi. Dalam konteksnya, kebudayaan sebagai alat pemersatu kehidupan, alat komunikasi antar sesama manusia. Maka dari itu, sebagai manusia yang berbudaya, kita harus mampu untuk terus dan tetap berbudaya sebagaimana hakikat kita sebagai manusia. Saya Melada Syafaati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan masyarakat. Agama merupakan struktur kepercayaan dan sistem budaya serta kehidupan sosial yang sangat berkaitan erat. Agama bertujuan untuk menjelaskan makna hidup dan mengatur kehidupan spiritual manusia. Dalam hal ini, peran agama sangat penting dalam bermasyarakat, yaitu berperan sebagai memandu jalan pembaruan budaya yang dipimpin oleh masyarakat leluhur. Dalam pengertian sosiologis, masyarakat sendiri tidak dilihat sebagai kumpulan individu semata, tetapi akan terjalin hubungan kebersamaan antara agama dan masyarakat untuk saling membantu antar sesama umat. Kunci hubungan bermasyarakat dengan agama ada dua, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan jenis hubungan yang luar biasa. Kehidupan manusia dalam kesehariannya sudah diatur sedemikian melalui skenario Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadikan makhluk yang disegani di antara ciptaan yang lain, serta manusia ditugaskan untuk memimpin sebuah pesan perdamaian dan merenungkan betapa maha kuasanya Tuhan. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak hanya harus merenungkan hubungannya dengan Tuhan, tetapi manusia harus meninjau pemikirannya untuk belajar bagaimana berhubungan dengan satu sama lain. Kehidupan dalam bermasyarakat ini juga menuntut manusia memanfaatkan potensi yang telah diberikan Tuhan dengan memberikan rasa kesadaran dan keharmonisan. Hubungan antara manusia dapat berjalan dengan aman dan tentram jika ada pemahaman yang telah tertanam di hati. Rasa aman dan tentram akan ada jika berhubungan baik sesama manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk subbab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat, agama, dan budaya.
agama dan budaya merupakan dua komponen yang saling berkaitan karena terdapat akulturasi di antara keduanya, seperti yang telah diajarkan oleh para wali songo, yaitu bagaimana akulturasi diterapkan di masyarakat agar ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Kurt, wahyu dapat membentuk struktur psikologis dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Jadi agama hadir dalam masyarakat untuk mengatur perilaku manusia sekaligus menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Adat istiadat dan tradisi yang dilakukan suatu masyarakat mengandung makna yang baik dan bisa dikatakan religius. Yang tidak terdapat nas agamanya kecuali pengarahan terhadap tujuan yang umum. Ketika itulah peran akal melakukan ijtihad untuk mencari kehendak ilahi dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Contohnya adalah pelaksanaan ajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama tersebut berkembang. Dengan pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.